Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Shadiq MPDI, teman-teman kelas Median 8 yang semoga selalu dalam rahmat Allah. Amin. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Bapak Selamat Muhaimin, Bapak Sugeng Widodo, dan saya Siti Mardiah akan menyampaikan materi yang berjudul evaluasi pengelolaan kelas. Dalam penyampaiannya terbagi menjadi 3 bagian. 1. Pengertian evaluasi dan pengertian pengelolaan kelas. 2. Tujuan pengelolaan kelas dan prinsip pengelolaan kelas. 3. Peran guru dalam pengelolaan kelas dan pentingnya evaluasi pengelolaan kelas. Peran guru dalam pengelolaan kelas. Secara umum, peran guru dalam mengelola kelas yaitu 1. Mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. 2. Membangun pemahaman siswa agar mengerti dan menyesuaikan tingkah lakunya dengan tata tertib kelas. 3. Menimbulkan rasa berkewajiban, melibatkan diri dalam tugas serta tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelas. Menurut Darmadi, ada beberapa peran guru yang dalam pengelolaan kelas, yaitu 1. Memelihara lingkungan fisik kelas. 2. Mengarahkan atau membimbing proses intelektual dan sosial siswa dalam kelas. 3. Mampu memimpin kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam mengelola kelas, sering ditemui kendala-kendala yang dapat menghambat terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, selain menerapkan prinsip-prinsip pengelola, juga kiat-kiat untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu 1. Guru tidak boleh campur tangan yang berlebihan terhadap siswa. 2. Guru jangan sampai kehilangan konsentrasi yang dapat menimbulkan kesenyapan atau pembicaraan terhenti tiba-tiba. 3. Menghindari ketidaktepatan menandai dan mengakhiri suatu kegiatan atau guru harus tepat waktu. 4. Guru harus dapat mengelola waktu karena berkaitan dengan disiplin diri siswa. 5. Memberikan penjelasan yang jelas, sederhana, sistematis, dan tidak bertele-tele. Manajemen pembelajaran yang efektif dapat terwujud dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menetapkan aturan kelas. Kita mengetahui bahwa kebiasaan tiap siswa berbeda-beda. Seorang guru tidak boleh menyalahkan atau membenci siswa karena kebiasaan mereka, karena kebiasaan baik atau buruk diperoleh dari pengalaman di jenjang pendidikan sebelumnya dan lingkungan siswa berada, sehingga untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik dengan melalui pemberian aturan saat proses pembelajaran, terutama pada awal pertemuan pembelajaran, sehingga terjadi kesepakatan antara siswa dan guru. 2. Memulai kegiatan tepat waktu. Dalam memulai suatu materi pembelajaran, diperlukan ketepatan waktu bagi guru maupun siswa. Masalah keterlambatan telah diatur pada saat menetapkan aturan kelas, sehingga pembelajaran efektif dan tidak ada waktu yang terbuang banyak. 3. Mengatur pelajaran. Proses pembelajaran yang efektif, guru harus mengatur dan menjaga agar proses kegiatan belajar lancar dan tidak mengalami gangguan atau hambatan. Guru harus mengoptimalkan keikutsertaan siswa, kesempatan melakukan penggunaan peralatan, serta mengorganisir pembagian kelompok. Tidak terlalu banyak ceramah sehingga siswa tidak jenuh. 4. Mengelompokkan siswa. Pada saat membahas materi tertentu, diperlukan juga siswa harus berkelompok agar mereka dapat bekerja sama dan tidak individual. Kadang-kadang diperlukan adanya ketua kelompok sehingga ketua tersebut dapat memanage dirinya sendiri dan teman-temannya. 5. Mengakhiri pelajaran.
Pada akhir pelajaran, diharapkan siswa memiliki kesan yang baik selama kegiatan berlangsung, sehingga siswa selalu mengingat hal-hal yang berupa pengalaman selama kegiatan. Maka dari itu, seorang guru harus membuat klimaks naik pada saat pertemuan, sehingga siswa berharap adanya kegiatan lanjut yang lebih menarik pada pertemuan berikutnya. Kemudian pentingnya evaluasi pengelolaan kelas. Evaluasi sangat penting bagi berjalannya suatu program, baik itu program pendidikan, pembelajaran maupun pengelolaan kelas. Dalam hal pengelolaan kelas, evaluasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keefektifan pengelolaan kelas yang sudah dijalankan. Tujuan dari diadakannya evaluasi ialah mengetahui apakah pengelolaan kelas yang sudah dijalankan sudah sesuai dengan target atau tujuan, masih terdapat kekurangan, ataukah belum memenuhi target sama sekali. Evaluasi pengelolaan kelas sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang dan mengelola sistem pembelajaran. Instrumen evaluasi pengelolaan kelas. Keefektivitasan pengelolaan kelas. 1. Peserta didik mengikuti instruksi guru. 2. Seluruh peserta didik terlibat dalam pembelajaran. 3. Kendali kelas atau pusat perhatian utama terletak pada guru. Kompetensi pendidik dalam pengelolaan kelas. 1. Pendidik dapat menyusun rencana kegiatan dengan baik. 2. Pendidik dapat membuka kelas dengan baik. 3. Pendidik dapat menjadi pusat perhatian peserta didik. 4. Pendidik memberikan instruksi dan bimbingan sesuai dengan rencana kegiatan harian. 5. Peserta didik mengikuti jalannya pembelajaran. 6. Pendidik dapat mengatasi peserta didik yang sulit diatur. 7. Pendidik dapat merefleksi dan menutup pembelajaran dengan baik. Ketercapaian tujuan pembelajaran. 1. Pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. 2. Peserta didik mampu menguasai kompetensi yang diterapkan. Sekian, semoga manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.